Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan seluruh kaum muslimin itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Kecuali ada 4 golongan. Jadi ada 4 golongan di bulan Ramadan ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayatnya agak panjang, tapi di sini kita potong ya karena waktu. Di riwayat ini disebutkan bahwa malaikat Jibril mengatakan para malaikat mengatakan atau berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jibril, apakah yang Allah perbuat dalam rangka atau dalam hajat kebutuhan orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, maka malaikat Jibril menjawab, "Innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah." Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, dan memaafkan mereka semua serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok manusia. Ada 4 kelompok umat Muhammad atau umat Nabi Muhammad yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat tanya, "Man haula'il arba'ah?" Siapa 4 kelompok umat Islam yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, pertama, mereka itu adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Pecandu minuman keras di bulan Ramadan itu tidak akan mendapatkan ampunan dan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hati-hati. Ya. Jangan sampai seorang muslim menjadi pencandu minuman keras. Karena khamr itu dalam Islam diharamkan dan termasuk dosa besar. Jadi minum khamr itu bukan dosa kecil ya, tapi dosa besar sekali. Pecandunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Ayatnya jelas ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan ila akhir ayat. Kelompok 2 yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, wa'aqul walidayhi. Wa'aqul liwalidayhi, anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Kalau di bulan Ramadan, meski dia puasa Ramadan, meski dia sholat fardu, meski dia sholat tarawih, meski dia bayar zakat, meski tiap hari sedekah, meski tiap hari baca Quran, tapi dia durhaka kepada bapak dan ibunya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Ya. Menelantarkan orang tuanya, berani kepada orang tuanya, membenci orang tuanya, apalagi bermusuhan dengan orang tuanya. Ya, ini durhaka. Dia durhaka kepada mereka dan tidak akan mendapatkan ampunan di bulan suci ini. Oleh karena itu, semoga jamaah dan kita semuanya tidak termasuk ini, dan seandainya ada di antara kita yang berperilaku seperti ini, adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada sedikit sisa bulan Ramadan untuk tahun ini. Masih ada kesempatan. Kemudian kelompok keempat, waqati'ur rahim. Seorang yang memutus tali silaturahim, tali kekerabatan dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan saudara kandungnya, keponakannya, paman, bibi,
dan lain sebagainya. Itu biasanya yang banyak terjadi itu dengan saudara kandung biasanya. Malah saudara kandung itu biasa dan berpotensi besar terjadi permusuhan, terjadi percekcokan dan saling mendiamkan itu di antara saudara kandung mana yang banyak terjadi. Ya, saudara kandung bisa kakaknya atau adiknya. Itu sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan penyebabnya biasanya hal-hal sepele, cuma salah paham, masalah-masalah ya materi, duniawi. Nah ini kalau di Ramadan ini ada yang tidak akur, tidak rukun sama saudaranya, sama kerabatnya, maka nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keluar Ramadan nanti. Jadi sekeras apapun perbedaan kita dengan saudara kandung kita, ataupun perbedaan pandangan, pendapat, dan lain sebagainya itu jangan sampai mengorbankan kekerabatan. Silaturahim harus dijalin, jangan mudah pendendam. Jadi kita ini kadang kalau dirugikan saudara kandung kita balas, ya pendendam, balas dendam. Oh dia nyakiti saya sakiti lah, balas saya sakiti. Dia menghina saya balas hina. Dia mendiamkan saya balas, saya diamkan. Bahkan saya sempat pernah mendengar ya ada orang itu cekcok sama saudara kandungnya sendiri. Sumpah serapah mau dibawa mati, saudara kandungnya itu mau didiamkan sampai mati, bayangkan. Padahal ini muslim, ya sudah ngaji juga, sudah ngaji loh. Bukan belum ngaji, sudah ngaji nih. Fakta ini. Ke saudara kandungnya seperti itu. Padahal Islam, di ajaran Islam nggak ada begitu. Jadi mungkin ngajinya ada yang salah ini, mesti ada yang salah. Bukan kira-kira, pasti ada yang salah. Kalau sampai sudah ngaji, cekcok sama saudara kandungnya sampai mau dibawa mati. Coba bayangkan. Urusannya duit lagi, cuma seputar duit, seputar hal-hal sepele. Masalah duniawi kan kecil, mengorbankan agama. Jadi mengorbankan masalah agama, perintah Allah, larangan Allah, dikorbankan hanya masalah sepele, masalah dunia yang sangat kecil ya nilainya. Ya. Dan itu banyak terjadi karena maaf di sini saya kurang tahu ya, tapi di Jawa itu saya seringkali menangani kasus karena diminta untuk mendamaikan percekcokan di antara teman-teman dengan saudaranya sendiri. Dan itu teman-teman sudah ngaji, bayangkan, sudah ngaji itu cekcok luar biasa. Dan sering saya tangani, dan ketika mendamaikan itu susahnya setengah mati. Ini orang ngaji loh. Saya damaikan begini, mbok ya sudah ngalah, ini diterima, sudah ini begini. Tidak mau terima, tetap memuncak, emosinya luar biasa. Saya damaikan udah ini dibagi dua saja rata, nggak mau juga. Nah ini ngajinya kemana ilmu ngajinya? Kok sampai seperti ini? Ya, yang terkadang orang awam yang katanya belum ngaji itu malah lebih mudah mendamaikan mereka itu kalau cekcok. Ada orang-orang awam itu kalau cekcok sama saudaranya 2 hari sudah kelar, selesai, sudah rangkul-rangkulan lagi. Nah kadang yang sudah ngaji malah 5 tahun, 10 tahun belum akur, nggak bisa diakurkan. Aduh, setengah mati. Ini fakta ya saya karena mengalami benar. Mendamaikan itu susahnya setengah mati. Kalau mau jadi orang itu seperti jadi orang Yaman. Karakter orang Yaman itu terus terang keras. Tapi mereka itu pemaaf. Nggak ada istilahnya karakter orang Yaman itu pendendam, itu nggak ada. Saya punya kawan waktu masih belajar di sana, orang Sumatera Barat, Saman Sumatera Barat. Dia punya kos-kosan lantai 2, buat tangga. Dan lantai 2 itu isinya 2 kamar. Teman saya Sumatera Barat sama orang Yaman. Pas buat tangga ini, maunya teman saya itu biayanya dibagi 2. Karena yang maki kan 2 kamar gitu. Tapi yang Yaman ini nggak mau. Wah cekcok, luar biasa. Sudah, kalau jangan tanya cara cekcoknya orang Yaman ya. Sudah mulutnya sudah luar biasa, pas, ngeri pokoknya. Bahasanya, kalau di kita bahasa kebun binatang keluar semua. Yang dajjal, yang kaleb,
yang anjing, yang apa keluar semua. Saya datang mendamaikan. Dan tahu ya, orang Yaman itu, di negeri Yaman itu sipil bersenjata. Jadi senjata itu beredar luas dan tidak ada aturan. Jadi anak-anak kecil tuh bawahnya AK-47, M16, kayak gitu. Kalau saya turun pertama di Yaman, di ibu kota itu di pinggir jalan, orang pada jual senjata otomatis, senjata asli. Ya, itu dijual bebas. Jadi kalau cekcok sedikit, bisa langsung mati. Di rumah makan cekcok pakai AK-14, AK-16, AK-47 ya, M16 begitu. Langsung mati di tempat. Jadi ngeri sekali di Yaman itu. Ya. Maka sering terjadi pertempuran antara suku karena sipil bersenjata. Pernah mau dihilangkan aturan ini, sipil dilarang bersenjata itu tidak bisa. Pemerintahnya malah dilawan sama masyarakatnya. Rakyatnya semua bersenjata. Itu bertengkar. Saya damaikan, walaupun agak kenceng juga, waduh bahasanya luar biasa ya. Akhirnya bisa damai. Itu pun saya masih minta bantuan seorang syekh dari Hadramaut, Yaman juga, baru bisa clear. Bayangkan, sebelumnya 1 jam yang lalu mereka itu sudah hantam-hantaman, caci maki dan luar biasa. Ba'da zuhur ini sudah undangan makan. Jadi orang Yaman ini undang musuh debatnya, teman saya bersama Sumatera Barat itu untuk makan bareng. Langsung kayak nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma jarak 1 jam atau 2 jam. Sudah makan bareng, makan nasi kebuli bareng, tertawa kembali, tidak ada masalah, terus hilang 100%. Ini perlu ditiru seperti ini. Ya, jangan sampai jadi pendendam. Maksudnya kita dengan kerabat kita sama seperti na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, kelompok yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu musyahin. Musyahin. Para malaikat tanya, siapa musyahin itu? Qala al-musarib. Musarib itu adalah seorang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi memboikot saudaranya sesama muslim, nggak ngomong, mendiamkan, itu tidak akan diampuni di bulan Ramadan ini sampai akhir. Jadi kalau ada orang Islam kok mendiamkan orang Islam, ini mesti ada ilmunya yang salah. Pasti itu. Mesti ngajinya salah. Kalau ada orang Islam sampai mendiamkan saudaranya semua muslim. Apalagi masalahnya nggak jelas, itu apa masalahnya. Wong saudara kita punya Islam dan iman, bisa dia didiamkan, itu kayak nggak ada iman dan Islamnya, berarti nggak dihargai. Iman dan Islam itu milik Allah ya. Berarti kalau kita mendiamkan orang Islam yang punya iman dan Islam, itu seperti memboikot Allah. Makanya di situ sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saat ini kita masih punya permusuhan kepada seorang muslim, segera minta maaf sebelum bulan Ramadan habis, dan kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.